Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Apa kabar semuanya? Cuba saya dengar adik-adik di atas. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Para alim ulama, para kiai, para asatis, seluruh pengurus masjid, keluarga besar, imam, muazzin, bilal, para da'i, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya biasanya kalau ceramah menggunakan maskar masuk ke mulut saya. Jadi pas bicara sedikit makan maskar, sedikit lepas maskar. Tapi karena tadi diumumkan menghimbau kepada jamaah jangan lepas maskar. Saya tidak tahu sekarang bingung apa saya boleh lepas maskar atau tidak boleh lepas maskar. Atau jamaah ada boleh, saya boleh. Ya insyaAllah kita bukan melanggar sih. Cuma pasti saya sebenarnya tidak nyaman kalau berbicara pakai maskar. Kalau diam yang nyaman pakai maskar. Tapi kalau bicara malah justru yang dimakan maskar. Bismillah. Asli. Alhamdulillah, syukurillah. Saya bahagia sekali dalam perjalanan safari dakwah kami yang cukup padat, tapi alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih kita punya umur, masih kita melanjutkan perjuangan yang cukup panjang. Dan insyaAllah dengan berkat doa Bapak Ibu, mudah-mudahan cita-cita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah program itu sudah jalan. Dan kita terus melanjutkan. Cita-cita saya setiap kota yang kami kunjungi kita bisa berkesempatan wakaf tanah dan membangun di situ pusat Quran, tahfizul Quran, bacaan dan hafalan Al-Quran yang bisa menjadi ikhtiar dan wasilah untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan program ini bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, milik kita bersama, perjuangan kita bersama, dan amal salih kita bersama. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi kenyataan. Apalagi habis ditusuk kemarin, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Belum.
Saya bukan takut mati, tapi belum waktunya. Karena ya Allah masih ada perjalanan yang panjang. Kalau sudah selesai 1 juta, tak apa-apa ya Allah, cabut nyawaku. Makanya saya mohon titip doa. Dan insya Allah kita akan terus memperjuangkan. Ujian yang kita hadapi, ujian. Namanya ujian bukan berarti hidupnya mati, bukan berarti tidak beraktivitas. Ujian bagi orang mukmin diusahakan menerima ujian dan menjadikan cerita sudah berlalu. Sekarang musibah yang saya hadapi kemarin sudah menjadi cerita lalu, bukan cerita hari ini, sudah berlalu. Dan itulah semua takdir, semua akan berlalu. Jangan kita terlalu fikirkan, bebankan fikiran kita terhadap musibah yang kita hadapi. Kalau kita mendapatkan musibah, jangan kita langsung merasa musibah itu besar, tapi kita harus meyakini, hei masalah, hei musibah, saya punya Allah yang lebih besar. Tak ada musibah bagi Allah yang diberikan kepada kita itu menjadi buruk bagi kita, justru menjadi baik. Walaupun nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Di belakangnya banyak hikmah, di belakangnya banyak belajaran, dan kita bisa belajar bagaimana menjadi hamba yang menerima takdir, percaya takdir, ikhlas terhadap takdir. Dan itulah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa fi riwayah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis atau masjid, mereka mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, memaknai dan menhayati isi Al-Quran, mereka akan mendapatkan 5 hadiah. Mau enggak bawa oleh-oleh ni, bawa pulang? Ada 5 hadiah. Mau? Mau satu atau semuanya? Ha? Mau hadiah satu atau semuanya? Dah cukup satu? Mau jadi orang kaya di dunia, miskin di akhirat? Atau mau jadi orang miskin di dunia, kaya di akhirat? Pilih yang mana? Kaya dunia, miskin akhirat. Atau miskin di dunia, penderita, susah payah, tapi nanti di akhirat kaya dan makmur selama-lamanya. Milih yang mana? Yang kedua, miskin di dunia, kaya di akhirat. Dah mau kaya dunia, miskin akhirat? Ha? Kenapa bu? Ibu mau apa? Ha? Kaya dunia, kaya akhirat? Saya tidak menawarkan itu. Sebelum saya bahas 5 hadiah, ada berbeza pendapat dalam ulama, di antara ulama, mana yang lebih mulia di sisi Allah. Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar?
Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang kira-kira lebih mulia? Kaya yang bersyukur artinya dengan kekayaan dia bisa bantu orang, membagikan kebaikan, membangun masjid, membangun pesantren, beramal saleh, mencukupi keluarganya, melanduni anak yatim. Banyak amal-amal kebaikan. Itu namanya dia selalu syukur. Arti syukur tidak salah gunakan kekayaannya. Justru dia menjadikan kekayaan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain miskin, dia berkeinginan membangun masjid, berbagi, ingin membantu orang miskin, ingin membangun pesantren, tapi tidak punya. Sabar. Mana yang kira-kira di pandangan Bapak Ibu lebih baik? Kaya syukur, miskin sabar. Yang milih nomor 1 angkat tangan. Yang milih kaya bersyukur. Yang milih miskin sabar. Sebenarnya dua-duanya mulia dan dua-duanya memiliki posisi yang agung di sisi Allah. Bisa jadi satu saat yang kaya bersyukur lebih baik, bisa jadi satu saat yang sabar miskin dan sabar lebih baik. Tapi sebelum menjadi orang yang kaya bersyukur lebih baik, ini membutuhkan level iman yang tinggi. Kenapa? Karena kekayaan itu fitnah. Bisa jadi gara-gara kekayaan terlalai orang itu. Tapi kalau kemiskinan tidak melalaikan, justru membuat kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang paling Allah tidak suka miskin sombong. Kalau kaya sombong masuk, wajar ya. Kaya sombong, miskin sombong, berat ini. Apa yang mau disombongin? Tidak punya apa-apa. Dan kelebihan antara kaya dan miskin, yang miskin duluan masuk surga, walaupun kaya juga masuk surga. Kenapa miskin lebih duluan masuk surga? Karena yang kaya masih panjang hisabnya, dari mana dan kemana. Kalau yang miskin, apa yang mau dihisab? Tidak punya apa-apa. Paling dihisab soal ibadah, soal harta, tidak punya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, orang miskin lebih duluan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Jarak antara mereka. Dan harta, beban harta, Allah akan tanya dua hal. Dari mana dan kemana. Halaluha hisab wa haramuha azab. Kalau harta yang haram, harta korupsi, harta dicuri, harta menzalimi orang lain, mengambil haknya, harta yang haram, Allah tidak akan tanya, langsung diazab. Yang ditanya sama Allah apa? Harta yang halal. Kalau yang haram sudah jelas, selesai masalahnya. Haram berarti dosa, karena azab. Yang ditanya oleh Allah harta yang halal. Kenapa ditanya? Dari mana dan kemana? Kadang-kadang kita jaga sumber penghasilannya halal, tapi mohon maaf, pengeluarannya tidak jelas. Mubazzir.
dia bisa beli handphone 30 juta, infak 100.000 untuk bangun masjid. Di situ terbeban bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, 5 hadiah. Barang siapa yang duduk di masjid mempelajari Al-Quran dan tadarus Al-Quran, mereka akan mendapatkan 5 hadiah. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Bapak Ibu, kalau lagi duduk di majlis ilmu, gelisah atau tenang? Pasti tenang. Tenang, adem, sejuk. Dan arti sakinah ada 2 makna. Allah turun ketenangan dalam hati dan jiwa. Yang kedua, sakinah tambahan iman di atas iman yang sudah ada. Berarti ada kenaikan iman. Pertanyaan saya Bapak Ibu, habis dengar tausiah dan pas pulang rasanya iman naik enggak? Naik imannya. Bahkan semangat beribadah. Tapi 2 hari, 3 hari, seminggu hilang lagi. Kembali lagi malas. Betul? Makanya sering datangi majlis ilmu supaya bisa menambahkan iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menambahkan iman di hati mereka di atas iman yang sudah ada, menjadi kenaikan iman, bertambahan iman. Ini yang sakinah, hadiah pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Majlis ilmu selalu disertaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ingin selalu mendapatkan rahmat Allah dan kedatangan rahmat, mengundang rahmat, ada 2 hal yang mendatangkan rahmat: majlis ilmu dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi 10. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Di dalam pandemi ini, wabah dan musibah yang kita hadapi, tingkatkan banyak salawat. Karena salawat mendatangkan rahmat. 1 kali saja salawat, 10 kali rahmat. Apalagi kalau 100 kali salawat, 1000 rahmat, dan seterusnya 10 kali lipat. Dan kita saat ini sangat membutuhkan rahmat Allah agar segera terangkat bala dan wabah yang kita hadapi. Dan rahmat Allah bisa diundang dengan salawat. Yang kedua, mendatangkan rahmat adalah majlis ilmu. Yang ketiga, wa haffathumul malaika. Menurut hadis ini dipastikan malaika hadir di majlis ilmu. Walaupun kita tidak bisa mempandangi dan melihat malaika, tapi malaika hadir. Kenapa malaika hadir? Karena malaika hobi majlis ilmu, suka majlis ilmu. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dhikr, فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم. Rasulullah SAW menggambarkan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaika yang tugasnya jalan-jalan
tugas malaikat. Tugas ini apa? Jalan-jalan keliling. Tapi bukan jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Ketika mereka bertemu dengan satu majlis ilmu dan majlis zikir, saling mengajak yang lain. Malaikat mengajak malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah majlis yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita dan hajat kita. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi malaikat butuh majlis ilmu dan majlis zikir. Bahkan majlis ilmu dan majlis zikir adalah bagian dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasul pernah bersabda, kalau kalian bertemu dengan taman surga, mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah SAW menjawab, taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Majlis ilmu dan majlis zikir. Berarti Bapak Ibu sekarang hadir, bukan hanya hadir di masjid, tapi Bapak Ibu lagi duduk di dalam surga. Dan barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, insya Allah dijamin masuk surga Allah di akhirat. Makanya sering-sering datangi ke surga di dunia. Apa itu surga dunia? Majlis ilmu dan majlis zikir, majlis Quran, majlis belajar, majlis duduk bersama ulama, majlis zikir kepada Allah. Itulah surga Allah di dunia. Barang siapa yang suka masuk surga Allah di dunia, diberikan surga Allah di akhirat. Dan malaikat jadi saksi. Semakin banyak kita datangi majlis ilmu, dan mohon maaf Bapak Ibu, majlis ilmu tidak harus di masjid. Bisa kita adakan majlis ilmu di rumah. Majlis ilmu tidak harus mengundang orang luar. Majlis ilmu boleh suami, isteri dan anak. Buka kitab agama, buka ayat Quran sama tafsirnya atau terjemahannya, walaupun baca satu ayat sama artinya, dan memberikan pesan-pesan ilmu. Itu sudah namanya majlis ilmu yang dihadirkan oleh malaikat. Malaikat hadir, suka. Makanya biasakan diri untuk membuat majlis ilmu di rumah, walaupun hanya antara suami, isteri dan anak, walaupun baca satu ayat dan satu hadis. Saya sekarang lagi sedang membuat sebuah buku. Doakan insya-Allah bisa, namanya 360 amalan selama 1 tahun. Dan kita mengikuti buku setiap hari satu amalan. Kita tinggal baca isinya, ada ayat hadis, ada amalan, ada zikir. Setiap hari ambil satu selama 365 tahun, 50 hari, 65 hari. Itu untuk mencukupi 1 tahun. Setiap hari satu amalan. Cocok dibacakan buku itu di masjid, dan cocok juga dibacakan di rumah kita sendiri. Supaya apa? Menghadirkan selalu taman surga di rumah kita, taman surga di masjid kita, dan kita mengundang malaikat. Bagaimana cara kita mengundang malaikat? Dan kita adakan majlis ilmu dan majlis zikir. Malaikat langsung hadir, datang. Kalau malaikat yang hadir, syaitan, jin, gangguan, godaan semua lari, kabur. Karena mereka takut sama malaikat. Jelas? Berarti hadiah yang pertama majlis ilmu apa? Dapat sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Arti yang kedua daripada sakinah,
tambahan iman di atas iman yang sudah ada. Yang kedua, apa yang kita dapat? Dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, dapat memastikan malaikat hadir menjadi saksi bagi kita berada di dalam majlis ilmu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua orang yang berkenan hadir di majlis ilmu dan majlis zikir, Allah sebutkan namanya masing-masing. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya. Kita yang lemah, kita yang dhaif, kita yang fakir, kita yang miskin, bahkan banyak dosa, Allah masih berkenan menyebutkan nama kita satu persatu. Berkatnya kita hadir di majlis ilmu. Kata guru saya, kalau tidak ada keutamaan dan tidak ada manfaat daripada majlis ilmu kecuali satu, Allah berkenan menyebut nama kita, sudah luar biasa. Kalau Allah mau menyebut nama kita, insya Allah menjadi tanda Allah ridha. Karena Allah tidak mungkin menyebutkan nama orang munafik. Allah tidak mungkin mau menyebutkan nama orang-orang yang tidak jelas imannya. InsyaAllah para hadirin semuanya dipastikan insyaAllah orang mukmin yang ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiri majlis ilmu. Sudah berapa hadiah? Berapa? 4. Sudah habis kan? Hah? Apaan? Memang saya bilang tadi berapa? 5 ya? Oh ya, 5. Di ujung majlis, kan tadi saya sebutkan malaikat hadir kan? Apa tugas malaikat? Kenapa malaikat hadir di majlis ilmu? Buat apa? Begitu selesai majlis ilmu, malaikat bertemu dengan Allah dan buat laporan. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa indah. Hadisnya cukup panjang. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dhikr fa idza wajadu halaqatan qalu halummu ila hajatikum halummu ila bughyatikum fa idza sa'adu ila as-sama'i qala Allahu lahum min ayna ataytum qalat al malaika atayna min ibadik qala ma yaf'alu ibadik. Hadisnya panjang. Saya langsung terjemahannya dan memberikan intinya. Kalau mungkin saya baca hadisnya mungkin sampai asar belum selesai. Tapi saya ambil inti daripada hadis itu. Malaikat yang hadir di majlis ilmu kemudian kembali bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membuat laporan. Allah tanya sama malaikat, kalian dari mana? Malaikat menjawab, Allah maha tahu. Tapi subhanallah ada terjadi cerita indah antara Allah dan malaikat. Berdialog antara Allah dan malaikat. Allah tanya sama malaikat, kalian dari mana? Malaikat menjawab, kami dari bumi. Kata Allah, apa yang kalian lakukan di bumi? Kata malaikat, kami datangi majlis ilmu dan majlis zikir, bertemu dengan hamba-hambamu. Kata Allah, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di situ? Kata malaikat, mereka menyebutkan namamu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, mencintaimu ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihatku? Ada yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah? Kata malaikat, ya Allah, belum ada yang pernah melihatmu. Kata Allah, ini mereka aja belum lihatku, mau mengagungkanku, membesarkanku, memuliakanku, mencintai kepadaku. Wahai malaikatku, bagaimana kalau mereka melihatku? Kita aja belum lihat, betapa luar biasa merindukan Allah, betapa luar biasa ingin bertemu dengan Allah, mengagungkan Allah, la ilaha illallah. Dan kita terus memuji Allah sedangkan kita belum ketemu. Kata Allah, wahai malaikatku, bagaimana kalau mereka bertemu dan melihatku?
Kata malaikat, pasti akan lebih dahsyat keagungannya kepadamu, kebesarannya dan kemuliaannya kepadamu yang diucapkan oleh mereka. Sampai Allah tanya, apa yang diharapkan oleh mereka hamba-hambaku yang ada di majlis? Kata malaikat, mereka hambamu memohon surga. Mau enggak surga Bapak Ibu? Kata Allah sama malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum. Kata malaikat, belum ada ya Allah. Kata Allah, mereka belum lihat surgaku. Begitu luar biasa memohon surga. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kata malaikat, pasti akan lebih tinggi permohonannya dan lebih harap memohon surgamu ya Allah. Kita aja belum lihat surga, memohon surga, merindukan surga, beringinan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga, berkumpul dengan keluarga dalam surga. Ya Allah. Ada seorang ulama ditanya, tolong Bapak, wahai ulama, wahai guru, tolong jelaskan keindahan surga yang membuat kami bisa merindukan. Tolong jelaskan, apa sih surga ini? Isinya apa? Keindahannya seperti apa? Keagungan dan kenikmatan yang ada di dalamnya apa? Apa kata ulama itu? Cukup keindahan surga, di dalamnya ada Rasulullah. Sudah cukup. Tak perlu yang lain. Cukup keindahan surga ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Tak usah panjang lebar. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bertemu di dalam surga insyaallah. Nanti saya tutup pintu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita jalan-jalan dalam surga. Pasirnya za'faran, batunya berlian, harumannya misk. Tak ada pasir, tak ada kotor. Makanannya sesuai selera hawa nafsunya. Mimpi apa? Ayam bakar, turunlah ayam bakar. Tak perlu minta, hanya mimpi saja. Begitu bangun sudah ada apa yang kita mimpikan. Semua segala macam makanan. Ambil apel dari pohon surga, makan, dan semakin sekali makan semakin tambah manis. Yang kedua digigit tambah manis lagi, digigit lagi tambah manis lagi. Begitu habis kembali utuh. Subhanallah. Tapi semua kenikmatan tidak bisa dibandingkan kalau kita bersama-sama. Yuk kita ziarah dan silaturahim Nabi Muhammad. Allah. Ibu-ibu mau kemana? Mau ketemu Siti Khadijah. Saya ingin ketemu Siti Khadijah, Siti Aisyah. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pas hari libur kita ajak keluarga jalan-jalan sekalian silaturahim kepada ulama atau guru yang ada di daerah manapun, atau kita ikut haul, kira-kira bangga enggak? Bahagia enggak? Kita senang. Apalagi yang kita datangi adalah Rasulullah, dan Rasulullah menyambut kita. Ya Allah, aku mohon jangan ada di antara kita yang terhalang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu selesai hisab, dia tidak berkenan masuk surga. Kenapa? Karena menunggu berkumpulan umatnya. Nabi Muhammad tunggu di depan pintu surga. Umatku, umatku. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tandai umatnya? Cahaya wudu dan cahaya salat.
Mohon maaf yang tidak pernah salat, apalagi tidak pernah wudu, tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Karena tidak ada tanda. Tak perlu, Muhammad, Nabi Muhammad, saya Islam, ini KTP saya Islam. Tak perlu, tak laku KTP-nya di sana. Tak berlaku. Yang berlaku cahaya wudu dan cahaya salat. Begitu ada cahaya wudu dan salat, Nabi, ini umatku, sini umatku, dipanggil. Buat apa? Rasul mau bagikan minum air. Sekali minum, langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali minum, tidak perlu banyak dan tidak perlu lama. Satu kali minum dari tangan Nabi Muhammad, selama-lamanya tidak akan haus, tidak akan butuh air lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minum aqua, haus, minta lagi. Apapun air di dunia ini tidak memuaskan. Allah tanya lagi sama malaikat, apa hamba-hambaku takut? Takut dari apa? Dari mana? Dari malaikat berkata, ya Allah, mereka takut diazab di neraka Jahannam. Allah tanya sama malaikat, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Pernah enggak Bapak Ibu lihat neraka? Bu, pernah lihat neraka belum? Belum mampir ya ke sana ya? Mau mampir enggak? Ya mampir. Kan silaturahim kan baik, ibadah kan silaturahim. Kan di Indonesia kan suka silaturahim. Mau enggak silaturahim ke neraka Jahannam? Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, mereka begitu takut disiksa di neraka Jahannam, sedangkan mereka tidak pernah melihat neraka Jahannam. Bagaimana kalau kita lihat neraka Jahannam? Kata malaikat, pasti akan lebih bersungguh-sungguh memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka Jahannam. Saya perhatikan ketika seorang imam lepas salat memimpin doa dan jamaah mengaminkan. Mungkin rata-rata jamaah tidak mengerti doa bahasa Arab yang dipimpin oleh imam. Tapi saya yakin ketika imam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Saya sering berapa kali mendengar suara aminnya jamaah. Begitu imam mulai, apalagi bacaan doanya cukup panjang, bahasa Arab lagi, dan tidak difahami oleh jamaah. Akhirnya jamaah, amin, amin, amin. Wa qina adzaban nar, amin. Tapi saya belum tahu, karena sungguh-sungguh memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka Jahannam, atau karena waqina adzaban nar sudah di akhir doa, jadi alhamdulillah amin, sudah habis doanya, kelamaan. Saya tidak tahu yang mana ini. Aminnya kenapa ini? Amin karena betul-betul memohon perlindungan dari neraka Jahannam, atau karena waqina adzaban nar penutup doa, makanya senang amin. Tapi insyaAllah saya melihat dari segi baik sangka, karena memang kita mengharapkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, doa singkat, indah, maknanya sempurna, tapi menguasai dunia dan akhirat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bisa berdoa,
Setelah mendoakan orang tua, doa Rabbana atina fid dunya menurusi semua urusan dunia, urusan akhirat, dan selamat dari neraka Jahannam. Tapi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan penutup doa. Kalau kita di Madinah biasa, kadang-kadang di awal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, tidak semestinya di akhir doa. Tapi tidak apa-apa, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi diteruskan, bagus. Bahkan saya meyakini sampai saya merasakan kalau ada orang berdoa tidak diakhiri Rabbana atina fid dunya hasanah, kayaknya belum mantap menurut Indonesia. Begitu selesai berdialog antara malaikat dan Allah, apa kata Allah? Ini kan malaikat saksi hadir, tapi coba dengar berita gembira dari Allah melalui malaikat. Apa ujung dialog antara Allah dan malaikat? Kata Allah kepada malaikat, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan, karena malaikat saksi. Itulah makna kenapa malaikat hadir di sini. Allah ingin jadikan malaikat sebagai saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa semua hamba-hambaku yang hadir di majlis ilmu. Masya Allah. Datang dari luar membawa dosa maksiat, pulang dari majlis ilmu insya-Allah suci dosa maksiat, bersih berkat majlis ilmu. Tapi ada satu yang jengkel di hati. Ada malaikat berkata, mohon maaf ya Allah, ada seorang hamba yang ada di majlis itu nampaknya kurang ikhlas. Ketika saya baca, kok malaikat bisa tahu ya hamba ini tidak ikhlas? Setahu saya ikhlas ada di hati. Yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah. Malaikat pun tidak bisa tahu isi hati kita. Makanya penasaran, bagaimana malaikat itu tahu hamba ini ya Allah tidak ikhlas, sedangkan ikhlas isinya di hati. Yang tahu isi hati siapa? Hanya Allah. Ternyata malaikat menjelaskan, innama jaa li hajah, tapi hamba itu sebenarnya sengaja datang ke majlis sebenarnya punya hajat. Dia bukan tujuannya datang ke majlis, dia tujuannya mau ketemu pun urus masjid, mau pinjam kunci motor. Bas begitu datang dia telat, majlis ilmu sudah mulai, dia tidak enak panggil takmir masjid di depan orang, ikut duduk. Berarti datang tujuannya kunci motor, bukan untuk hadiri majlis ilmu. Disitulah malaikat mentandai orang itu tidak ikhlas. Artinya bukan tujuannya majlis ilmu, tapi tujuannya ada urusan lain. Tapi karena dia datang di saat majlis ilmu, merasa tidak enak, akhirnya dia duduk sambil selesai biar ambil hajatnya terus pulang. Faham Bapak Ibu? Kira-kira apa jawaban Allah? Wa huwa qad ghafartu lahu, dia juga aku ampuni dosanya. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, yang tidak tulus, bukan tujuannya majlis ini, dia aja diampuni Allah. Bagaimana Bapak Ibu yang datang dari rumah niatnya majlis ini, niatnya ikut belajar, niatnya lillahi ta'ala, tinggalkan urusannya,
Saya yakin mungkin ada banyak orang-orang ada janji di luar, urusan di luar, tapi ditunda demi hadiri majlis ilmu. Kalau orang datang yang niatnya ada urusan duniawi, dia dapat diampuni. Apalagi orang yang datang dari rumah lillahi ta'ala, dijamin ampunannya. Dan itu karunia Allah. Kok bisa orang yang tidak ikhlas dapat ampunan? Kenapa dapat ampunan? Karena dia dapat berkah majlis. Dia hadir majlis, walaupun niatnya bukan untuk majlis, dia kena berkahnya majlis, diampuni Allah. Apalagi orang yang lillahi ta'ala datang untuk belajar ilmu, pasti dijamin ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya percaya dan yakin semua yang hadir tanpa kecuali, mudah-mudahan termasuk saya, insya-Allah lepas majlis ini masing-masing pulang diampuni segala dosa. Allah Maha Pengampun. Dan ini salah satu berkah kita hadiri majlis ilmu, duduk bersama ulama, kita belajar agama, dapat ampunan dosa. Mohon maaf, kita manusia tidak terlepas dari dosa. Berapa kali kita masbuk salat, itu dosa. Berapa kali kita menyakiti orang tua, itu dosa. Berapa kali kita tinggalkan sunnah qabliyah ba'diyah, itu dosa. Berapa banyak. Jadi Bapak Ibu, jangan yang dibayangkan soal dosa adalah zina, riba dan lain sebagainya. Tinggalkan amal salih, itu dosa. Makanya kita harus sering menghadiri majlis ilmu, walaupun sebentar, agar kita dapat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah ampunan ini luar biasa. Semua kita Bapak Ibu butuh ampunan Allah. Apalagi kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari kelalaian. Dan makanya kita memohon ampun. Walaupun kita berlaku dosa, selama masih kita beristighfar dan memohon ampun, bakal diampuni Allah. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, jangan dibisiki oleh syaitan, malu kamu, kok dosa istighfar, dosa taubat, dosa taubat, taubat dosa, dosa lagi, tak jelas. Itu bisikan syaitan. Wajar manusia dosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Selama kamu tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa. Dan bagi Allah ampunan dosa cepat. Allah tidak butuh lama untuk mengampuni dosa. Beda sama syaitan menggoda kita, butuh proses yang panjang supaya bisa dia menjatuhkan kita dalam dosa dan maksiat. Syaitan kerja keras, pagi, siang, sore, malam, besoknya 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu, baru dia berhasil menjatuhkan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Begitu muncul rasa nyesal, ampunan, rasa ingat Allah, rasa malu, ya Allah, mohon ya Allah, maafkan ya Allah, saya terlanjur jatuh dalam dosa, ampunilah ya Allah. Langsung Allah ampuni dosanya. Kata syaitan, capek deh, sudah 1 minggu saya kejar orang itu sampai dia berhasil jatuh dosa. Begitu dia mohon ampun, cepat dalam hitungan titik Allah ampuni dosanya. Berita gembira di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyak, ini dosa satu orang. Dan menurut saya, kalau dikumpulkan dosa seluruh manusia, tidak bisa sampai ke lapisan langit.
Tapi cuba bayangkan karunia Allah. Seandainya satu orang di antara kita dosanya saking banyak, saking besar, sampai ke langit, kata Allah, selama kamu beristighfar, aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allah bukan hanya mengampuni, bahkan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Karunia apa lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemarin ada yang sambat telefon sambil nangis-nangis, sambil dia tanya, maaf Syekh, kira-kira Allah mau enggak ampuni saya? Saya bilang, kenapa tidak diampuni? Aduh, semua dosa sudah saya lakukan, semua dosa, mabuk, narkoba, zina, durhaka sama orang tua, mencuri, semua dosa saya lakukan. Tidak ada dosa yang saya tidak lakukan. Terus, kalau memang semua dosa yang kamu lakukan, mohon ampun, selesai. Allah masih mau mengampuni saya? Ya pasti. Apa yang membuat kamu berfikir seperti ini? Kata dia, sebenarnya saya malu gara-gara banyak dosa. Saya bilang, alhamdulillah. Kok Syekh bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah karena masih ada rasa malu. Dan rasa malu itu ketika kita berdosa dan maksiat, itu tanda iman. Alhamdulillah iman masih ada. Yang kita khawatir tidak sama sekali ada rasa malu, itulah tanda tidak ada iman. Selama masih ada rasa malu muncul di hati kita, itu syaitan tidak suka, dan syaitan berusaha terus untuk mematikan rasa malu ketika kita berlaku dosa maksiat. Seharusnya senang, berbangga, masih ada rasa malu, alhamdulillah masih bisa ingat Allah. Ada orang yang berdosa tidak ada rasa malu, bahkan tidak pernah ingat Allah, bahkan dia berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah, orang itu tidak bakal diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu, jangan membuka syaitan membisiki kita sampai putus asa. Dosa terulang berkali-kali, mohon ampun dan taubat. Terulang lagi, mohon ampun. Dosa besar, dosa kecil, apapun dosanya, apapun bentuknya, jangan membiarkan syaitan membodohi kita. Selama kita tidak putus asa sama Allah, dan selama tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa. Sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, aznaba abdi fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Hambaku telah berlaku dosa maksiat dan dia sadar ada Allah Maha Pengampun dan memohon ampun, aku ampuni, kata Allah. Dan dia kembali lagi berbuat dosa maksiat, kemudian muncul dan ingat Allah, dan dia memohon ampun, kata Allah, dan aku ampuni dia lagi. Kemudian dia kembali berbuat dosa maksiat dan ingat kepadaku, muncul rasa malu, dan dia minta ampun, aku ampuni lagi. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyaf'al 'abdi ma syaa. Terserah hambaku apapun yang dia lakukan, selama dia memohon ampun, aku ampuni. Allahu Akbar. Betapa luas rahmat Allah, betapa luas karunia Allah, betapa besar maghfirat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang perlu kita tingkatkan dan kita perhatikan, istighfar, memperhatikan Al-Quran, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inti daripada istighfar bukan menghadap dosa maksiat, dalam beribadah, habis ibadah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salat kan, ucapannya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa istighfar habis salat? Iman salat itu dosa? Salat itu maksiat? Berarti ternyata istighfar bukan hanya untuk dosa maksiat.
untuk pula habis beribadah. Kenapa kita beristighfar habis ibadah? Karena kita tahu diri tidak ada yang mampu melakukan ibadah secara sempurna. Makanya istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan dengan istighfar kekurangan dalam ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar indah. Apalagi doa Nabi Yunus, isinya istighfar, taubat, mengakui kesalahannya dan tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Saya akhiri satu cerita, satu kisah. Mudah-mudahan menjadi amalan. Ada seorang ulama belanja di pasar. Ulama itu habis belanja, dia memanggil tukang kuling yang mengangkat barang. Tukang kuling datang, angkat barang, antar ke rumah ulama. Sepanjang jalan, tukang kuling ini selalu alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ulama yang ada di sampingnya penasaran, dan dia tanya sama tukang itu, kok alhamdulillah astaghfirullah terus? Iman kamu tak bisa yang lain? Apa kata tukang itu? Alhamdulillah saya hafal Quran 30 juz. Tukang kuling hafal Quran. Kita sudah hafal belum? Hafal. Qul hu kan? Namanya hafal Quran. Kalau bahasanya hafal Quran, ya Al-Fatihah, Qul hu, 3 qul. 3. Saya pernah dengar satu ustaz berceramah menyampaikan kepada jamaah. Itu ceritanya di awal-awal saya masih belum begitu lancar bahasa Indonesia. 2008 belum bisa bahasa Indonesia. 2009 baru belajar kalimat bagus. Ketemu orang bagus. Sudah makan bagus. Mau kemana? Bagus. Saya tidak tahu. Karena kata teman saya, ketemu siapa-siapa bilang aja bagus. Mau kemana? Bagus. Itu aja saya jawab. Alhamdulillah 2010 mulai sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat awal kalimat yang saya belajar, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Salah satu saya pernah ikuti ceramah, menghadiri ceramah seorang ustaz, dan di dalam ceramahnya dia menyampaikan amalan kepada jamaah untuk jaga 3 qul. 3 qul? Apa 3 qul? Di dalam Al-Quran, saya orang hafal Quran, tidak ada surah namanya 3 qul. Penasaran, sambil saya ambil Quran, saya buka, mana ada 3 qul. Nama surah 3 qul, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tidak ada 3 qul. Nanti saya mau tanya ustaz itu aja. Habis selesai beliau, kita jalan pulang. Ustaz, mohon maaf saya boleh tanya, agak sedikit penasaran. Antum tadi di dalam tausiah menyampaikan amalan kepada jamaah 3 qul. Apa itu 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Astaghfirullahalazim. Kenapa dibilang 3 qul? Kita biasa di Indonesia singkat. Lama-kelamaan saya sudah belajar, memang ternyata sebuah tradisi di Indonesia suka singkat. Tapi mohon maaf saya tidak suka. Baca 3 surah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan 3 qul. Mempengaruhi singkat, semua serba singkat. Aku bingung, semua orang minta amalan, minta doa, minta nama. Istri saya sebentar lagi mau melahirkan, insyaAllah laki-laki. Boleh minta nama? Boleh, Muhammad.
Dia kirim lagi, itu aja? Imam, kamu mau berapa nama? Oh, kami biasa 3 nama. Boleh. Muhammad Abdullah Hafiz, orang yang terpuji dan hamba Allah, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Habis ada acara akikah, beliau undang saya hadir. Terus dia panggil istrinya, menyampaikan, ini tolong bawa Fiz, bawa Fiz. Fiz apa kok Fiz? Saya tidak pernah kasih nama Fiz. Saya langsung tegur, apa itu Pak Fiz? Makanannya. Ya, bukan makanan, itu nama anak saya. Oh, nama saya ingat kasih Muhammad Abdullah Hafiz. Oh ya, kita singkatnya Hafiz, Fiz. Astagfirullahaladzim, capek deh minta 3 nama, ujung-ujungnya yang dipanggil 2 huruf. Muhammad Mad. Abdullah Dullah. Abdul Karim Rim. Abdul Razak Zak. Astagfirullahaladzim, tak boleh. Apalagi terkait Asmaul Husna, harus hormati nama Allah. Abdul Karim panggilannya Abdul Karim, Abdullah panggilannya Abdullah. Beda kalau saya nama Gus boleh. Tapi kalau nama Allah jangan dipermainkan. Asmaul Husna harus dihormati, dan Asmaul Husna berkah, indah, doa. Masa singkat doa? Terus kalau mau sebut kata surga, nah. Apa itu nah? Jannah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi mohon maaf, jangan semua serba singkat. Nama seperti doa, nama Asmaul Husna, tolong dijaga. Beda sama hal-hal biasa sehari-hari, ada singkat kata-kata sini, tidak apa-apa. Secara tertulis, apa kabar, dituliskan singkatnya KPR gitu, misalnya bar gitu. Jadi tidak apa-apa hal-hal yang, tapi kalau Asmaul Husna jangan disingkatkan. Malu kita sama Allah. Kalau memang mau dari awal niatnya mau singkatkan namanya, kenapa disuruh sama ustaz ulama minta 3 nama? Capek-capek 3 nama. Tuliskan di KTP 3 nama. Ujung-ujungnya panggilannya cuma 2 huruf. Saya khawatir besok nanti lama-kelamaan saya dipanggil Li. Ali Jabir Li. Atau SAJ. Apa itu SAJ? Syekh Ali Jabir. Bisa jadi SAJ. Enak juga ya. Jadi mohon tolong diperhatikan. Kembali kepada kisah tadi. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Kata ulama itu, kenapa kamu ulangi lagi sedangkan kamu hafal Quran? Kan bisa aja baca Quran, ayat-ayat mana. Apa kata beliau? Kita sebagai manusia hidup di antara nikmat dan dosa. Kita hidup sehari-hari antara nikmat dan dosa. Nikmat wajib disyukuri, dosa wajib memohon ampun. Makanya saya selalu alhamdulillah. Barangkali sering saya ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan syukur nikmat. Saya selalu ucapkan istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahanku. Makanya saya selalu ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah. Kata ulama itu, tukang kuling jauh lebih berilmu daripada saya, kata beliau. Ini jadi amalan. Pulang, alhamdulillah, astaghfirullah. Saat anda ucapkan alhamdulillah, ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan astaghfirullah, kita ingat berapa banyak dosa yang Allah tutupi dan menyembunyikan, tidak ada yang tahu. Makanya kita selalu memohon ampun. Mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah kita mendapatkan disempurnakan syukur kita, dan dengan kita mengucapkan istighfar, mudah-mudahan diampuni segala dosa kita. Kira-kira sederhana amalannya, bisa kita amalkan?
sepanjangnya. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Walaupun lagi main handphone, alhamdulillah. Ibu-ibu lagi masak, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Tak apa-apa, sambil masak tapi lidahnya terus. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang selalu diampuni oleh Allah atas segala kekurangan dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man uhiya alaihi al-Qur'an sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu 'allama al-Qur'an. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. لا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Untuk menyita waktu kepada ibu alhamdulillah kami dari Hafidh Ibnu Amal yang langsung dibina oleh Bapak BPN kita Bapak Syekh Sanoko untuk menunggu Syekh Ali Jamil. Kita ada 4 santriwan kita yang cukup membanggakan dalam waktu yang relatif cepat. Sejak dibuka berjalan 1 bulan yang lalu tahun kedua bulan kedua mereka sudah menghafalkan beberapa surah dalam Al-Quran. Mereka ini sudah hafal 30 kepada ibu, 36 surah ditambah lagi yang akan mereka tampilkan ini surah Ar-Rahman dan surah Al-Qur'an. Ini sebuah kebanggaan terutama bagi kedua orang tuanya. Tidak ada hadiah yang lebih mulia lebih bagus daripada mahkota yang akan diberikan karena sebab memiliki anak yang akan kamilah hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kalau kamilah yang ada di depan kita ini betul-betul telah menjadi putra-putri yang tidak hanya melakukan amal bagi orang tuanya, tetapi melakukan amal bangsa Indonesia. Amin. Untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Anda Rizky dan
Bye.